beberapa permintaan tentang adanya sholat aliran 212 katanya. Jadi dia pegang mic, terus kasih instruksi gitu. Allahu Akbar, terus ruku. Allahu Akbar, berdiri lagi gitu. Yang kasih komando orang di atas mobil. Ini jelas-jelas sebuah dagelan dan sholat lip sync. Sholatnya tuh jadi sholat sebagai sebuah pertunjukan karena membingungkan. Dengan dibantu mic pada waktu itu. Lah, ini katanya ini lip sync katanya. Allah, ini lip sync katanya. Ini sejarah baru ini. Ada imam lip sync. Sampai mengatakan ini sepanjang sejarah baru ada. Sejarah yang mana? Anda baca sejarah apa? Sejarahnya orang tidak sholat, sejarahnya orang tidak kenal agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Ada beberapa permintaan tentang adanya sholat aliran 212 katanya. Jadi begini, saya akhirnya terpengaruh juga dan akhirnya melihat tadi malam mencari di video-video tentang sholat 212. Maksudnya gimana? Saya kan tidak mengikuti beberapa pekan ini dikarenakan kondisi kurang fit. Saya lihat ternyata poinnya adalah ketika saya melihat komentar-komentar yang ada di sana, mereka berkomentar seolah-olah itu adalah aliran sholat apa seperti itu. Padahal ketika saya lihat ada klarifikasi dari itu apa korlapnya atau siapa, wallahu alam. Yang pasti klarifikasinya beliau katanya tidak khusyuk, artinya lupa. Dan saya lihat sekali lagi banyak orang sekarang berkomentar tentang agama seolah-olah ini adalah ahli agama, seperti dalam video channel ini. Ini sejarah baru ini. Ada imam lip sync. Seolah-olah itu suara imam, padahal bukan gitu. Jadi kalau kita tanya imam yang sebenarnya yang mana, bingung kita. Kalau imam yang ada di atas mobil yang pegang mic itu dia nggak sholat gitu ya. Dan ya nggak bisa jadi imam lah. Kalau nggak sholat gimana caranya? Gimana caranya? Dia mengatakan, wah ini adalah aliran lain sepanjang sejarah, tidak ada sholat seperti ini. Ini salah satunya. Kemudian yang membuat saya lucu, ini adalah tabligh yang dilakukan oleh muadzin atau siapa yang bertugas di situ, yang membantarkan atau mengeraskan suaranya imam. Karena ya jelas, imam ketika sholat, dia di banyak halayak ramai, kemudian banyak jamaah-jamaah yang tidak mendengar. Nah, ini untuk menyelaraskan sholat supaya kompak, supaya liyusmi'al mu'minin, supaya didengar oleh orang-orang yang beriman, orang yang sholat, ya, makmum pada waktu itu. Maka dilaksanakanlah tabligh, ya. Tabligh
artinya menyampaikan suaranya imam yang tidak terdengar oleh makmum dengan dibantu mic pada waktu itu. Lah, ini katanya ini lip sync katanya. Allah, ini lip sync katanya. Saya akhirnya berpikir, bukankah sudah umum ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tabligh itu dilakukan oleh muadzin, itu sunnah hukumnya dan tidak ada khilaf di dalamnya. Semua ulama sepakat itu sunnah. Jadi awalnya adalah bagaimana imam itu disunnahkan ayyujhira bi takbiratil ihram. Jadi mengeraskan takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu pertama kali, itu namanya takbiratul ihram. Dan takbiratil intiqal dan takbir-takbir intiqal. Jadi perpindahan dari rukun ke rukun yang lain dengan melafadzkan Allahu akbar, itu takbir intiqal namanya. Nah, ini dibantu oleh muadzin supaya apa? Ketika imam berpindah dari rukun satunya ke rukun yang lain, itu didengar liyusmi'al mu'minin, supaya didengar oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang yang sholat makmum pada waktu itu. Ini disunnahkan tabligh. Jadi bukan lip sync. Ini sholat dagelan katanya. Ini sholat apa istilahnya ya? Pertunjukan atau apa? Imamnya mana? Katanya seperti itu. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada Anda semuanya, ya, Mbok Iyo jangan mempermalukan diri sendirilah. Meskipun tidak paham terhadap sholat, mungkin tidak melakukan sholat, ya jangan terlalu ditampakkan sampai mengatakan ini sepanjang sejarah baru ada. Sejarah yang mana? Anda baca sejarah apa? Sejarahnya orang tidak sholat, sejarahnya orang tidak kenal agama. Masya Allah, ini jelas nyata saya sampaikan bahwa ini tidak ada khilaf di dalam persoalan kesunahan tabligh, bukan lip sync, tabligh ya. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul SAW, yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar di dalam dasarnya, yaitu dalam satu hadis disampaikan oleh Imam Muslim, ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun. Nabi pada waktu itu sholat, mengimami sholat dalam keadaan sakit. Beliau duduk. Tentu ketika dalam keadaan sakit, mengeraskan takbiratul ihram, bacaan itu kurang. Sehingga apa? Maka wa Abu Bakrin yukabbiru liyusmi'an nasa takbirahu. Lalu Abu Bakar dalam hal itu bertugas untuk menyampaikan, melantunkan atau mengeraskan suara bacaan takbir-takbirnya Nabi di situ. Nah, ini adalah dasar bahwa tabligh itu sunnah dan la khilafa fi, tidak ada khilaf di dalamnya. Ini salah satunya. Masya Allah, sekali lagi saya pesankan bahwa sholat apa yang dilakukan gerakannya Ustadz siapa itu, komandonya atau korlapnya mungkin ya, sudah mengklarifikasi dia lupa atau ragu-ragu. Dan ini sebagai pembelajaran buat kita bahwa uzurnya sholat itu ada dua. Uzurnya sholat itu ada dua. Yang pertama itu lupa, yang kedua itu tidur ya. Lupa atau tidur. Jadi kalau sudah ketiduran, misalkan dia tidak bangun ya, tidur sebelum zuhur, kemudian setelah itu tidak ada yang membangunkan, tidak sadar dan tidak pernah dengar azan atau apapun sampai dia bangun waktu asar, ini dimakfu dengan catatan jangan disengaja juga, nanti tidurnya di kamar yang tidak ada orang yang bisa membangunkan, bukan begitu. Jadi betul-betul dia tertidur sehingga habis waktunya sholat, maka wajib diqodoi dan itu tidak berdosa. Itu uzurnya sholat, yaitu tidur atau lupa. Kelupaan betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa ya. Ini adalah uzurnya sholat, apalagi di dalam gerakan. Jadi mereka seperti yang ada di dalam video itu lupa apa sudah ruku atau tidak, ya tidak salah. Bukan berarti ini sholat aliran apa, Masya Allah. Baik, kita tutup kesempatan pada hari ini. Mari kita belajar betul gerakan sholat, rukun-rukunnya sholat yang benar, supaya kita tidak ditertawakan oleh publik ya. Kalau misalkan, oh ini sholat aliran apa, kemudian tabligh dikiranya lip sync. Allah, ya Allah, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi caranya Nabi sholat, gerakannya sholat, rukun-rukunnya, sunnahnya, apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi itu adalah tata cara sholat yang harus kita pelajari dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita,
supaya kita mempunyai tanggung jawab di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syariatnya, itu lepas semuanya dan kita tidak mempunyai beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan juga tujuannya adalah supaya anak kita, anak cucu kita tidak dipermalukan dan dia tidak malu gitu loh. Jadi sok-sok berbicara soal agama, sok ngerti sholat, tapi dia sendiri tidak paham tentang sholat. Nah, ini salah satunya. Jadi ini belum kepada kiroahnya ya. Misalkan di sholat itu ada satu imam nanti misalkan di demo misalkan. Ya, kenapa sholat waktu demo? Ya karena waktunya masuk sholat. Jadi tidak ada uzur selain dua ini, lupa atau tidur. Kalau cuma demo atau apa, itu tetap sholat itu wajib. Masa harus balik ke rumahnya masing-masing untuk sholat lalu balik lagi ke tempat, ke lapangan? Ini kan tidak lucu. Cobalah pakai ini dulu, baru komentar. Ya, ini salah satunya sehingga tidak kagetan juga gitu loh. Jadi mempertontonkan keterbatasan, bahkan tidak kenal bahwa dirinya itu tidak paham terhadap sholat, tata cara sholat dan seluk-beluk sholat. Ini padahal sholat adalah inti daripada amaliyah kita yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali adalah sholat. Kewajibannya Masya Allah tidak bisa ditawar. Ini sholat. Kemudian belum kepada bacaan-bacaannya. Nanti dipertemukan dengan qiraah sab'ah, dipertemukan dengan qiraah salasa. Misalkan imamnya baca suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim atau maliki yaumiddin, dibaca maliki yaumiddin, atau siratal ladzina an'amta 'alaihim, dibaca sin, siratal ladzina. Akhirnya kaget, wah ini aliran lain ini. Alaihim dibaca alaihimu. Ini aliran apa? Aliran sesat ini. Enggak ada sepanjang sejarah. Bukan tidak ada sepanjang sejarah, Anda tidak ngaji gitu loh. Misalkan, ya kan banyak dari qiraah-qiraah yang harus kita pelajari, qiraah sab'ah, qiraah salasa. Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihimu yang dibaca oleh Abu Ja'far Al-Madani, Imam Ya'qub, kemudian Imam Khalaf bin Hisham. Misalkan seperti itu. Dalam qiraah-qiraah yang penting bukan qiraah yang syadz, yang tidak jelas, yang harus mutawatir, paling tidak yang masyhur ya. Itu kita baca di dalam sholat tidak apa-apa. Dan ini bukan aliran sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bahkan ada riwayat mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, meskipun itu nanti syad dan tidak bisa dipakai dalam sholat misalkan. Oh ini dikatakan aliran sesat. Orang misalkan tadarusan misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini aliran mana lagi? Ya Allah, pada intinya jangan permalukan kita, jangan pertontonkan ke publik bahwa kita tidak tahu apa-apa lalu berani kita berbicara. Silakan, Anda tidak paham silakan, tapi jangan nekatlah berbicara semacam itu. Maka dari itu sekali lagi ayo benahi diri kita, terutama soal ibadah sholat kita. Jangan remeh dengan ibadah yang satu ini, karena pertanggungjawaban yang paling utama adalah sholat pertama. Kita soluhat, soluhal amalu kulluh. Kita fasadat, fasadal amalu kulluh. Ini adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa, di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang. Artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini adalah satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka
ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.